Gimana lagi? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Ya, kan sekarang lagi trending tuh virus corona gitu. Jadi kalau ketemu virus corona tuh harus ke tempat-tempat yang kotor. Begitu? Enggak sih. Oh, enggak juga. Berarti jawabannya Ada di gimana? orang juga. Ada di Manusia. ada di manusia. Ya, ada di mana saja gitu ya. Ada di mana saja itu ada virus. Ya, di mana saja ada virus, di mana saja juga ada bakteri. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan yang lain yang bisa dijawab selain berarti nomor 1 sama nomor 5. Satu lagi deh, ayo sebelum kita masuk ke materi. Ada yang nggak harus Ibu panggil, mau memberikan pendapatnya? Ayo, jangan takut salah, nggak diomelin, tenang aja. Ayo, ayo, Niki kayaknya udah mau ngomong Niki nih. Niki silahkan kelas 10-6. Ada yang mau dijawab Niki? Niki Gladysha Rahman. Nomor itu Ya, silakan. kita bisa membantu ketika kita tubuhnya lelah dan kekurangan energi. Kekurangan energi. Lebih spesifik, ketika tubuh kita sudah syarat atau sudah penuh sama karbon dioksida, makanya kita tuh nguap, ya nggak? Menguap, berusaha menghembuskan CO2 secara paksa. Itu adalah kondisi di mana kita mengantuk, gitu ya. Kondisi kita mengantuk, lelah, dan tanda atau sinyal bahwa badan butuh istirahat. Gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan simpel ya yang ada jawabannya sebenarnya, tapi ada kembali lagi kita pengen tahu apa enggak gitu. Ya. Jadi hubungannya dengan ilmu biologi atau ilmu sains pada umumnya, gitu ya, ilmu sains pada umumnya bahwa ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kita itu bisa terjawab ya dengan cara kita mencari informasi gitu. Dengan cara mencari informasi baik berupa misalnya membaca, bertanya maupun sampai melakukan suatu percobaan ya. Itu adalah esensi dari sains itu sendiri. Oke ya. Terus kemudian nah untuk yang ruang lingkup sendiri itu apa sih gitu. Nah, biologi itu sendiri apa sih ya? Tuliskan bahwa biologi asal Latin ya, dari bios atau bio yang artinya pengetahuan, hidup dan pengetahuan. Jadi biologi yang adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, sekarang apa aja sih ya? Pak, ada yang bisa nyebutin nggak? Makhluk hidup itu ada berapa sih? Siapa nih? 3. 3. Siapa yang jawab? Enggak. Umar. Umar, Bu. Ya, Tumbuhan. Tumbuhan. Terus? Hewan. Halo? Apa Umar? Ibu Hewan. Hewan. Hewan sama satu lagi? Manusia. Manusia. Ya, Bu. Oke, soalnya Ibu agak bermasalah. Ya, dengan manusia satu lagi ya, Umar. Halo? Ya, Bu. Ya, manusia satu lagi. Satu lagi manusia, Bu. Ya, nggak kedengeran suaranya sama Ibu, Mah. Aduh, maaf ya. Kayaknya perlu di restart, tapi udah ini ya. Udah Ibu anggap manusia deh. Nggak kedengeran Ibunya. Apa tulis di kolom chat deh, Umar, apa tadi? Ya, Niko ke toilet. Faza ada 3. Umar ketik di kolom chat coba, Umar. Ibu tadi nggak kedengeran pas yang terakhir. Ya, minta tolong. Manusia atau siapa aja tadi yang mendengarkan, manusia atau bukan? Ibu udah nulis manusia nih. Ya, Bu, Umar bilang manusia tadi. Oh iya benar ya. Oke, kasih Umar, makasih yang udah jawab juga. Makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia. Ya, jawaban yang lain coba boleh tulis di kolom chat, boleh juga
disebutkan. Nanti kalau Ibu nggak kedengaran lagi, Ibu boleh minta tolong. Coba siapa lagi yang bisa nyebutin? Nah, Fauzan nambahin ada mikroorganisme. Siapa lagi yang mau nambahin? Bakteri. Boleh, Ibu tulis dulu ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Yang mau jawab tentang makhluk hidup itu ada berapa sih? Jamur, Rifano Adam. Boleh. Jamur. Ya. Ada lagi nggak selain jamur? Ada lagi? Air. Sejak kapan air jadi makhluk hidup? Hah? Sejak kapan air jadi makhluk hidup, Faza? Ibu tulis ya, ketahuan kan air udah mati. Virus, Ahmad Ali Al-Uraifi. Ada lagi yang lain? Coba ada yang bersuara dong, Ibu mau ngecek. Ini juga nih speaker Ibu atau mikrofon Ibu, takutnya nggak jelas. Speaker lah minimal. Halo? Coba dong, ada yang respon. Ya, Bu. Dibaca ulang, coba tulis. Oh, ada Ibu bisa dengar ya. Oke, siap. Ada lagi yang mau nambahin? Nggak ada? Ya, Bu. Ada. Nah, sekarang tadi ke siapa? Umar. Umar itu jawabnya tumbuhan, hewan, manusia. Ya. Itu kalau zaman TK kali ya ditanya makhluk hidup ada berapa, dijawabnya ada 3 Bu Guru gitu ya. Hewan, manusia, sama tumbuhan gitu ya. Terus kemudian ya kalau cuma 3 nanti bakteri masuk mana? Jamur masuk mana? Yang mikroorganisme yang kecil-kecil masuk mana? Kan gitu ya. Ya. Untuk yang virus. Nah, virus ini makhluk hidup bukan ya? Kira-kira. Makhluk hidup bukan ya virus itu? Corona hidup nggak sih virus corona? Hidup. Hidup. Hidupnya di mana? Di mana aja. Di mana aja. Ya, virus itu Hidupnya di tempatnya. adalah ya bukan merupakan makhluk hidup. Ibu singkat MH aja ya, tapi hanya pada inang. Inang itu maksudnya ya makhluk hidup yang ditebengin. Siapa ya? Tergantung virusnya. Kalau misalnya virus corona ya bisanya itu di hewan sama tumbuhan. Hewan sama manusia gitu daripada hewan ya. Ya, terus kemudian virus yang penyakit pada tumbuhan misalnya TMV, tobacco mosaic virus, itu pada tembakau gitu. Jadi tergantung inang yang ditebengin itu siapa. Karena ketika virus ada di luar tubuh makhluk hidup, dia dikatakan sebagai benda mati. Jadi tidak masuk ke kelompok makhluk hidup. Tapi tadi udah benar. Kalau ini Ibu benerin. Ibu benerin. Ya, ini kalau mikroorganisme masih terlalu luas, masih bisa dijabarin lagi ya. Mikroorganisme itu terdiri dari salah satunya adalah bakteri, bahkan bisa juga jamur, tapi jamur yang uniseluler atau yang mikroskopis. Nah, kenapa manusia nggak Ibu anggap benar? Kita makhluk hidup bukan sih? Makhluk hidup ya. Tapi masuk ke mana? Masuk ke mana manusia itu? Ya, manusia itu masuknya ke hewan, karena kita adalah animalia. Itu ya. Kalau tumbuhan itu mungkin kalian dulu di SMP itu kalau nggak salah kelas 7 apa ya, tentang klasifikasi masih ingat? Kalau tumbuhan itu plantae, terus kemudian bakteri ya, bakteri, jamur itu adalah fungi. Ya. Ya, secara lengkapnya bisa kita lihat ini ada namanya sistem klasifikasi 6 kingdom. Jadi Ibu mau cerita dulu sebelum ke sini ya. Jadi dulu itu siapa namanya? Aristoteles itu dia membagi makhluk hidup menjadi 2 berdasarkan cara dia mendapatkan makanan ya. Cara dia mendapatkan makanan dia bagi jadi
2, yaitu Ibu taruh di nomor 5 sama 6 ya. Ada plantae, ada hewan sama tumbuhan aja. Nggak ditulis manusia karena dianggap manusia itu masuk ke animalia. Kita adalah mamalia. Gitu ya. Dikatakan plantae itu ketika cara makannya atau cara mendapatkan makanannya, kalau tumbuhan dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis, yaitu dengan cara autotrof atau membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Ya. Sedangkan kalau yang animalia kayak kita ya mengandalkan dari makhluk lain, mengolah, meramu gitu kan. Karena kita adalah makhluk heterotrof ya. Kita hanya ya itu meramu, memangsa gitu kan, memanfaatkan organisme lain untuk dimakan. Nah, terus kemudian setelah ditemukan setelah ditemukan mikroskop, baru dia ketahuan bahwa ada makhluk kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat, terus dimasukkan ke dalam kelompok sendiri, yaitu Monera ya. Monera itu isinya kalau dulu ya seperti bakteri, terus kemudian ada jamur yang ragi misalnya. Ragi itu jamur uniseluler ya. Terus kemudian apalagi yang kecil-kecil ya. Bakteri, plankton, ragi, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kemudian berkembang lagi ilmu pengetahuan. Para ilmuwan meneliti lagi bahwa di dalam plantae terutama itu ada semacam penyelundup. Jadi dia tidak memenuhi syarat sebenarnya, untuk bisa fotosintesis. Karena ternyata makhluk ini tuh nggak bisa fotosintesis. Siapa itu? Ya, dia adalah tadi sudah disebutkan, dia adalah fungi. Ya, dia adalah fungi. Ya, fungi atau bisa kalian kenal dengan nama jamur. Tuh. Ya, jadi yang di sini silang ya. Jamur yang di sini udah disilang karena sudah dibuat kelompok sendiri. Dan syaratnya yang namanya fungi itu dia harus punya atau cara hidupnya dengan menyebarkan spora. Terus kemudian dia nyari makannya itu sifatnya adalah dengan mengurai. Dengan mengurai itu namanya, mengurai itu apa namanya? Dengan menguraikan sampah, bahan-bahan organik gitu ya. Terus kemudian setelah dicek lagi di plantae dan animalia itu ternyata ada juga makhluk atau organisme yang juga ternyata nggak plantae banget, nggak animalia banget, nggak fungi banget gitu ya. Dan semua kelompok itu dimasukkan ke dalam protista namanya. Jadi protista itu ternyata tuh cumi ya, cuma mirip siapa? Ya ada 3 macam di sini. Ada ketika dikatakan mirip fungi, namanya jadi jamur lendir ya. Atau terus dikatakan mirip plantae itu karena dia bisa berfotosintesis, itu kalian kenal sebagai alga atau ganggang. Terus kemudian yang terakhir ya mirip hewan itu karena dia bisa bergerak, bisa berpindah tempat. Itu dinamakan dengan protozoa. Nah, ternyata dari anggota Monera yang tadi ya plankton juga disilang karena plankton itu masuknya ke dalam protozoa. Di sini dicontohkan adalah plankton gitu. Plankton yang zoo ya, yang zooplankton yang bisa gerak. Kalau yang fitoplankton nanti masuknya ke alga atau ganggang, itu yang kayak rumput laut. Ya, rumput laut itu adalah salah satu contoh dari ganggang, dan juga plankton yang fitoplankton gitu. Protista. Dan yang terakhir tinggal bakteri nih. Nah, bakteri itu juga kan kalian taunya misalnya yang di air kotor, terus di permukaan yang kotor, bahkan di tangan kita, di sela-sela kuku kita,
di layar HP kamu, di sela-sela keyboard laptop kamu, misalnya isinya ya bakteri semua, gitu ya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu bersih-bersih, cuci tangan minimal sebelum makan, karena tangan memang syarat dengan bakteri, gitu. Nah, bakteri yang lain ternyata, ada yang bisa hidup di tempat yang ekstrim. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya kayak laut mati. Laut mati itu dikatakan laut mati kenapa? Ya karena, lautnya itu mempunyai kadar garam yang tinggi, nggak mungkin ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Tapi ternyata bakteri bisa. Contoh-contoh, yang akan kita bahas di klasifikasi itu, di tempat ekstrim dia bisa, hidup. Nah, akhirnya dari, pertimbangan itu, Monera ini akhirnya dibagi, ya. Akhirnya, untuk sistem ini 5 kingdom ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini sistem 5 kingdom dan kemudian berkembang lagi ilmu pengetahuan akhirnya untuk yang terakhir ada sistem 6 kingdom di mana Monera sudah dipecah. Menjadi siapa? Menjadi yang pertama adalah Eubacteria dan kebalik gue. Ya, lemot. Sorry ya, Nak. Ada ini bakteri yang di bawah ini yang Archaea dulu. Archaea, Bacteria, yang ini baru yang Eubacteria. Kalau yang ini tadi adalah tempat ekstrim. Di tempat ekstrim, sedangkan kalau yang ini adalah bakteri yang hidup di tempat yang lazim istilahnya. Bakteri yang hidup di tempat yang umum kalian temukan. Itu ya. Ini kurang lebih secara gampangnya begitu, dan kemudian ini dia dari yang tadi sudah Ibu sebutkan, ini adalah sistem 6 ya, 6 kingdom. Ya, jadi tidak ada lagi yang ditanya makhluk hidup ada berapa, jawabannya apa? Jawabannya ada 6. Ya. Tidak menutup kemungkinan kayaknya sudah sampai 7 deh, sistem 7 kingdom kalau nggak salah. Ya, bisa ditemukan jenis-jenis atau kelompok makhluk hidup yang lain gitu ya. Dan mungkin nanti suatu saat salah satu dari kalian yang menemukan. Itu ya, Naya. Ya, ini adalah gambarannya dari Eubacteria, Archaebacteria. Ini ceritanya tadi ya, kenapa bisa jadi 6 begini, Protista, Plantae, Animalia, dan fungi. Kalau urutannya ya dari Archaea, Eupalia. Animalia udah yang paling tinggi. Ya, ini juga karakteristiknya bagaimana? Kalau yang bakteria ya organisme bersel satu yang prokariotik. Ini yang di tempat lazim tadi ya. Bersel satu sering hidup di tempat atau lingkungan yang ekstrim. Tadi sudah Ibu contohkan di laut mati, terus kemudian bisa juga di sumber air panas, ya, bisa juga di laut mati tadi itu kadar garam tinggi, bisa juga dengan kadar asam yang tinggi, misalnya di sumber air panas yang ada belerangnya, gitu. Terus kemudian kalau Protista itu organisme uniseluler yang lebih kompleks dari Archaea atau bakteri. Itu yang tadi sudah Ibu sebutkan yang cumi aja, cuma mirip hewan, mirip tumbuhan, sama mirip jamur. Nah, kemudian yang jamur itu sendiri atau fungi, itu dia fungsinya tadi, dia bukan fungsinya, cara ngambil makannya dia tidak bisa fotosintesis, tapi hanya mengurai dan menyerap makanan. Bisa uniseluler, bisa juga multiseluler. Terus kemudian Plantae ya semua tumbuhan, tapi syaratnya harus bisa membuat sendiri makanannya atau bisa berfotosintesis. Kemudian yang terakhir adalah animalia atau hewan, dan kita masuk di dalamnya sebagai mamalia, yaitu dia multiseluler, kita multiseluler ya, dan kita juga mengambil makanan dari lingkungan. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Silakan kalau yang masih bingung, sambil Ibu copy lagi tadi apanya namanya? Link untuk presensi atau kehadiran pembelajaran hari ini. Silakan diisi bagi yang datangnya belakangan atau yang belum mengisi, jangan sampai lupa
Ya, silakan sambil di ingat-ingat lagi tadi materinya, ada yang bertanya atau tidak? Silakan, boleh. Ya. Aman sampai sini ya? Ngerti semua ya? Enggak tolong. Allah, Bu. Ya, oke. Terima kasih Taki sudah mewakili teman-temannya. Ya, kita lanjut ya, Nak ya. Jadi tadi dari pengertian ilmu biologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, terus kemudian apa namanya, makhluk hidupnya apa aja juga sudah kita bahas tadi, kurang lebih ada kita pelajari dalam biologi. Nah, tapi secara garis besar ya, namanya ya, berinteraksi dengan lingkungan. Ya, jadi nggak hanya makhluk hidup juga yang nggak hanya makhluk hidup saja yang kita pelajari, tapi juga faktor-faktor atau faktor pendukung, faktor pendukung atau yang berinteraksi dengan makhluk hidup itu sendiri. Ya, di sini sudah Ibu siapkan gambar. Kelihatan nggak, Nak? Kira-kira, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Yang ini adalah, ini yang baru datang jam 8.15 dari mana aja ya? 8.13. Kenapa terlambat? Ya, ini adalah tingkatan. Ya, tingkatan organisasi kehidupan, ya, kehidupan. Jadi yang dipelajari di biologi itu tidak hanya makhluk hidup, tapi juga tadi Ibu bilang adalah faktor-faktor. Kita lihat di sini ada tanda panahnya itu dari bagian atas kiri terus melengkung menuju ke bagian atas kanan. Ya, tingkatan tingkatan organisasinya bisa kita isi bareng-bareng. Tingkatan organisasi kehidupan yang paling kecil tuh apa ya? Ayo, bisa kita isi bareng-bareng. Yang paling sini, yang pertama adalah nomor 1. Ini apa, Nak? Paling kecil. Ada yang ya adalah molekul. Ya. Aduh. Molekul. Ya, kalau di tubuh kita contohnya adalah DNA. Ini ya, molekul senyawa ya, samalah. Kita anggap sama ya, molekul senyawa. Udah kita tulis saja 1 molekul. Yang kedua baru bagian terkecil dari tubuh kita, yaitu sel. Terus kemudian kan 1 tulang, kalau di zoom ya, bagiannya itu adalah, kalau yang kiri nih, yang ketiga itu adalah jaringan yang menyusunnya. Ya, dan yang keempat ini adalah organ. Ya, adalah organ. Adalah malah di luar ya. Adalah organ. Malah di luar nulis. Adalah organ. Nah, organ ini dicontohkan di sini tulang ya. Tulang gabung, organ tulang membentuk ya kerangka. Kerangka di sini adalah sebagai sistem organ. Bisa, ya, pintar. Bisa macam-macam. Ada tergantung apa yang menyusun. Kalau yang menyusunnya apa namanya, paru-paru, hidung, terus trakea, bronkus, alveolus, jadinya sistem organ apa? Jadinya sistem organ apa? Paru-paru. Ya, paru-paru bareng hidung, bareng trakea, bareng alveolus. Kalau bergabung jadinya sistem apa? Pernapasan. Pernapasan atau sistem respirasi. Macam-macam yang lain ya. Kalau lambung, usus, mulut, kerongkongan, itu kan usus besar sampai anus bergabung nanti jadi sistem apa namanya, pencernaan. Itu ya, dan seterusnya. Terus kemudian ini udah ada 10.8 ya masuk. Ya, 10.8 jatahnya nanti jatuhnya jam 8.30, kita dikit lagi ya, Nak ya. Kemudian ada
Sistem organ yang bergabung nih jadinya satu kesatuan si hewan gajah ya, ini adalah satu individu ya, individu terus kemudian individu disebut juga dengan organisme ya. Terus kemudian gajah bergabung ya, bergabung menjadi yang ketujuh di sini adalah populasi ya. Populasi adalah kelompok makhluk hidup yang Sejenis. yang berkumpul lebih dari 2 dalam satu waktu di tempat yang sama, itu namanya populasi. Ya, contohnya kalau di padang rumput seperti ini ya, populasi gajah yang sesama gajah ngumpul, populasi singa, populasi harimau, populasi rumput, itu ya, populasi semut misalnya, itu adalah salah satu contohnya, beberapa contoh. Nomor 8, nah kalau sudah ada gajahnya, di jerapah misalnya di sana ada kelompok rusa, di padang rumput itu namanya adalah komunitas. Nah, komunitas itu adalah kumpulan beberapa populasi di tempat yang sama, di waktu yang sama. Nah, kalau sudah berkumpul, kemudian interaksi, bisa dilihat di sini ada sinar. Jadi, di sini syaratnya adalah harus ada interaksi antara yang biotik atau yang makhluk hidupnya dengan yang tak hidupnya. Yang tak hidup yaitu ya air, sinar matahari, kelembapan, curah hujan, dan lain-lain. Ini namanya sudah ekosistem. Nah, kalau ekosistem berkumpul jadi satu, semuanya membentuk bumi kita, nama lainnya adalah biosfer. Ya. Biosfer yang kalau mungkin di pelajaran geografi itu yang ada lapisan-lapisannya, stratosfer, litosfer, gitu-gitu ya. Tapi yang ada makhluk hidupnya, yang ditinggali oleh makhluk hidup adalah biosfer. Gitu ya, Nak ya. Ini untuk tingkatan organisasi kehidupan. Nih ya, bioma, biosfer. Bioma itu bisa lebih tinggi dari ekosistem, bisa juga, tapi di sini gambarnya tidak tersebutkan. Kalau yang bioma itu sendiri itu adalah yang kayak bioma padang rumput, tundra, gitu-gitu ya. Hampir sama seperti ekosistem sebenarnya. Penerapan biologi yang berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain gitu ya, membentuk cabang-cabang biologi. Nah, ini nanti bisa kalian baca, bisa kalian cari, dan insya Allah nanti akan Ibu jadikan tugas mandiri ya. Kalian bisa mencari kalau genetika tuh mempelajari apa sih gitu. Misal virologi tuh mempelajari apa sih. Nanti kalian bisa minta tolong cari dan dikerjakan di Google Classroom-nya gitu. Insya Allah Ibu posting tugasnya setelah Zoom dengan kelas 1-nya selesai ya, Nak ya. Jadi kelas 8, 9, 10 selesai baru Ibu bisa posting tugas gitu ya. Kalian bisa mengerjakan untuk tugas pelajaran yang lain dulu ya. Ini juga kalau yang untuk biologi itu kan kerjasama dengan yang lain. Terus kemudian dia juga banyak manfaatnya untuk biologi ya. Manfaatnya di bidang apa saja? Pangan, sandang, papan, energi, lingkungan, kesehatan sosial, dan lain-lain. Dan biologi juga bermanfaat, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup gitu ya, dalam hal apa saja pokoknya meningkatkan kesejahteraan. Tapi di sini tadi belum disampaikan ya, belum tertuliskan ada bahayanya juga ya. Bahayanya juga dengan adanya kita mempelajari biologi, kadang ada oknum-oknum yang menyalahgunakan itu, misalnya bisa membuat biologi jadi senjata yang kita kenal sebagai senjata biologis. Terus kemudian bisa juga yang pengetahuannya lebih banyak mengenai lingkungan, dia bisa malah mengeksploitasi lingkungan. Terus kemudian ada lagi misalnya penggunaan pestisida yang berlebihan, pestisida atau yang pembasmi hama secara berlebihan itu juga bisa merusak lingkungan. Itu ya, Nak ya. Dan bahaya-bahaya lain yang bisa juga muncul akibat memahami tentang ilmu biologi tapi yang disalahgunakan gitu ya. Ya, untuk hari ini sekiranya cukup ini dulu, Nak. Ini nanti hasil recordnya ini juga akan Ibu nanti saya dalam bentuk PDF
Ibu akan taruh di Google Classroom kalian masing-masing ya. Nanti kalian bisa akses untuk pembelajaran hari ini. Gitu ya. Karena ini kelas 10, 8, 9, 10-nya udah pada ngantri mau masuk atau bahkan ada yang sudah masuk. Ibu mohon maaf untuk hari ini dicukupkan sampai sekian dulu ya, Nak ya. Jangan lupa presensinya bagi yang belum ya, presensinya bagi yang belum. Kalau sudah presensi boleh segera meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam.